Saudara-saudara, ketika Tuhan mengundang dan menghimpun kita dalam kebaktian minggu ini, kita yakin dan percaya bahwa itulah salah satu berkat Tuhan kepada kita. Marilah dengan sepenuh hati kita memuji Tuhan, Sang Raja di atas segala raja, Sang Pemimpin yang berkenan memberkati kita. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala bagi orang-orang percaya. Ia adalah pribadi yang selalu memimpin, menjaga, memelihara, melindungi orang-orang percaya. Ia tidak hanya berjalan di depan untuk menunjukkan teladan, tetapi ia gembala yang selalu ada bersama dengan domba-dombanya saat musim hujan ataupun kering, saat rumput menghijau maupun menjadi kering. Ia gembala yang selalu hadir merawat domba-dombanya. Pada minggu ini, kita diajak untuk menghayati kepemimpinan Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup ini, sehingga kita tidak perlu takut menjalani berbagai pergumulan hidup. Bahkan, ia seringkali hadir di tengah-tengah kita melalui hadirnya persekutuan yang meneguhkan dan menguatkan kita di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita hadapi. Syukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah.
Marilah kita bersama mengakui dosa di hadapan Allah. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Inilah pengakuan dosa kami secara pribadi. Ampunilah kami ya Tuhan, kami sering mengecewakan-Mu dengan tindakan kami, perkataan kami yang melukai hati sesama kami, dan juga rencana kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Sebagai jemaat-Mu, sering kami meragukan bahwa Engkau hadir, menjaga dan memimpin kami, agar kami tidak tersesat. Ampunilah kami yang tidak menggunakan hidup yang Tuhan berikan kepada kami untuk setia mengasihi Tuhan dan sesama. Ampunilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra yang hidup, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 25 ayat 8 sampai dengan 10. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Lihat teman di kanan
Marilah bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang selalu membimbing dan menyertai kami. Pada saat ini kami bersama membuka Alkitab kami, membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kiranya kami boleh dibimbing oleh Roh Kudus, agar kami mampu memahami dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hati kita dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua tetap dalam keadaan baik dan tetap di rumah aja. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10 bercerita tentang suatu relasi yang begitu dekat antara domba dan gembalanya. Mengapa Yesus memilih metafora profesi gembala? Tak lain di sini adalah karena gembala sangat dikenal dalam kehidupan orang Yahudi pada saat itu. Mereka tinggal di sekitar dataran tinggi tanah Yudea yang terbentang luasnya kira-kira 35 mil jauhnya. Hidup sebagai gembala sebenarnya tidak terpandang di zaman itu. Mereka berada di dalam urutan paling bawah, di mana mereka kategori bukan orang-orang yang penting untuk mendapat perhatian. Gembala juga bukanlah pemilik kawanan domba. Mereka adalah seorang upahan yang bertugas untuk menjaga dan memelihara domba tanpa adanya cuti. Hidupnya cukup berat. Mereka harus memastikan bahwa setiap domba memperoleh rumput sebagai makanannya. Meski di dataran berumput, mereka seringkali berpencar karena juga tanpa ada tembok penjagaan. Dan disinilah tantangannya. Mereka ketika domba-domba ini berpencar, para domba ini dapat tersesat, terhilang, terperosok ke dalam jurang. Dan tidak ada cara lain selain untuk mencarinya sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan sang pemilik domba. Dan kemudian ketika sudah didapatinya, para gembala ini harus menggendong dan membawanya pulang kembali ke kandang. Disinilah gambaran gembala adalah sosok profil pemimpin yang rela berkorban demi keselamatan dombanya.
Di Palestina, domba dan gembala pun memiliki hubungan yang khas. Tiap domba diperhatikan satu persatu dan diberi nama oleh gembalanya. Tiap domba pun dipanggil satu persatu, dituntun keluar kandang. Para domba mengenali suara gembalanya dengan baik. Saat gembala membawa domba-domba pergi merumput, gembala tidak menghalau mereka dari belakang, melainkan berjalan di depan mereka untuk menyingkirkan segala bahaya apapun yang mungkin menghadang dan mengancam nyawa kawanan dombanya. Disinilah Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala bagi orang-orang yang percaya. Ia akan selalu menjaga, memelihara, melindungi orang-orang percaya. Yesus tidak hanya berjalan di depan untuk menunjukkan teladan atau jalan yang benar, tetapi Yesus menjadi gembala yang selalu berada bersama dengan domba-dombanya saat hujan maupun kering, saat rumput menghijau ataupun menjadi coklat kering. Dia gembala yang selalu hadir merawat domba-dombanya. Ia mengenal tiap-tiap domba-dombanya. Disinilah Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu. Di dalam pembacaan kita, Yesus menyebutkan, "Aku ini pintu." Perumpamaan ini masih berhubungan dengan kebiasaan di timur, bahwa kandang domba seringkali berupa tanah berpagar kecil atau bertembok rendah terbuka untuk melindungi kawanan domba pada waktu malam dari binatang-binatang buas. Tempat ini hanya ada satu lubang yang dipakai untuk keluar masuk. Disinilah kemudian pada waktu malam si gembala sendiri membaringkan diri di tempat itu, sehingga tidak ada domba yang keluar masuk. Dalam arti harfiah, gembala itu sendiri menjadi pintu untuk menutupi agar domba-domba tetap dalam keadaan aman dan baik. Hal ini cukup dalam maknanya. Di sini kita dapat mengartikan bahwa hanya melalui Yesus saja manusia dapat berjumpa kepada Allah. Orang-orang harus melalui Yesus untuk menemukan kehidupan iman yang melimpah dan memperoleh kehidupan yang kekal. Memperoleh kehidupan yang baik, memperoleh kedamaian, memperoleh kesejahteraan. Dengan demikian Yesuslah yang menjadi pintu bagi domba-domba Allah. Ia menghalau pencuri, ia menghalau perampok yang bermaksud membunuh dan membinasakan domba-domba yang ada. Disinilah sebagai gambaran bahwa Yesus menjaga kita dari segala mara bahaya, termasuk juga dari pengaruh si iblis yang hendak membuat kita menjauh dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, gambaran Tuhan sebagai gembala juga bisa kita dapati di dalam Mazmur 23. Mazmur ini adalah Mazmur yang dikenal bagi orang-orang Israel maupun orang-orang Kristen pada umumnya. Seperti yang kita ketahui, Mazmur ini mengungkapkan perhatian dan pemeliharaan Allah yang begitu mendalam kepada setiap orang yang mengikut Dia. Mazmur ini dinaikkan Daud ketika ia sudah dilepaskan dari kesulitan oleh Allah, yang disadari betul bahwa Allah akan membela dirinya pada masa-masa sulit sekalipun. Melalui Mazmur ini pun kita juga dapat mengenal Allah sebagai pribadi yang memperhatikan dan menyayangi kita sepenuhnya. Perhatian dan kasih sayang seperti gembala yang kita kenal di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk melepaskan kita dari hukuman maut. Ciri paling khusus dari perumpamaan yang kita baca pada hari ini adalah bimbingan yang bijaksana dari sang gembala. Dia membimbing dombanya ke tempat yang tenang, menyediakan rumput dan air yang menyegarkan jiwa, menghalau mara bahaya, memimpin melewati pergumulan-pergumulan hidup dan melalui tempat-tempat yang berbahaya. Dengan demikian, gembala menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup dan melindungi domba-dombanya dari rasa takut akan ragam bahaya yang dihadapi. Kita pun mendapat makna bahwa dalam keadaan tenang, aman, dan nyaman, kita juga diajarkan untuk senantiasa mengingat kepada Tuhan, bergantung kepada Dia sepenuhnya. Kita pun juga diajak untuk melihat ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, kita masih tetap berada di dalam kasih pemeliharaannya. Tidak peduli juga seberapa hebat, seberapa lancar, seberapa sukses kehidupan kita, kita diajarkan untuk tetap bersandar pada kasih Tuhan, Sang Gembala, pelindung dan pemelihara hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih,
Sejak tanggal 2 Maret 2020, ketika pertama kali diumumkan pasien pertama dan kedua yang positif akan COVID-19, kondisi kita semakin berhadapan dengan situasi yang tidak menentu. Setiap segi aktivitas di negara kita kena dampaknya. Sektor perekonomian, perdagangan, pariwisata, penerbangan, maritim, dan yang lainnya. Semuanya mengalami goncangan. PHK terjadi di mana-mana, banyak yang harus diberhentikan tanpa pesangon. Dan semuanya itu dilakukan akibat kondisi di mana kita harus memutus rantai penyebaran virus ini. Tanpa kita sadari juga dengan kondisi saat ini kita berada di rumah saja. Tingkat KDRT juga semakin meningkat. Karena mungkin ada beberapa pihak cenderung mengalami stres terlalu lama berada di rumah. Dalam kondisi saat ini terlihat bagaimana kita mulai merasa ketakutan, merasa cemas, kekhawatiran tentang hari yang akan datang. Pekerjaan semakin langka, walaupun kita tetap bekerja, mungkin ada dari antara kita yang belum dibayar sampai dengan saat ini. Gaji tidak kunjung masuk, dan mungkin kita masih khawatir besok kita harus berbuat apa. Namun di satu sisi, ketika kita harus berjuang untuk tetap hidup, kita harus juga mengikuti imbauan pemerintah, supaya kita tetap sehat, supaya mengurangi penyebaran akan virus COVID-19 ini. Belum lagi di rumah tentunya banyak sekali permasalahan, pergumulan yang kita hadapi dengan kehidupan kita bersama dengan keluarga. Disinilah kita mau kembali menarik diri kita untuk melihat dan mengingat kembali bagaimana peran Yesus Kristus sebagai Sang Gembala yang baik. Ketika kita khawatir gaji kita belum masuk, ketika kita khawatir akan besok kita mau makan apa, apakah kita sudah menghitung hari ini kita sudah bersyukur tentang hal apa saja? Dengan kita melihat hal-hal apa saja yang bisa kita syukuri, berarti kita mau belajar untuk mencoba menghalau segala bentuk kecemasan kita, karena kita tahu ternyata Allah masih memberkati dan melindungi kita. Ia masih menjaga agar kita selalu dalam keadaan aman. Disinilah kita juga diajar untuk mengingat Yesus juga hadir selalu membawa pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Saat kita hilang dan terjatuh, Ia akan berusaha mencari dan menggendong kita yang lemah ini untuk kembali memiliki keadaan yang baik. Bila di Mazmur pasal yang 23 menggambarkan bagaimana Allah bekerja menjaga agar pemazmur tidak terjatuh dan kalah, juga tidak menyerah, dan Allah terus tetap menyertai sehingga pemazmur dapat menyelesaikan pergumulannya. Di sini juga kita diajak untuk tetap memiliki iman pengharapan seperti itu. Di mana kita yakin bahwa Allah sebagai gembala yang baik membimbing kita untuk melewati setiap pergumulan kita agar kita tidak menyerah dan terus mengingat bahwa langkah kaki kita disertai oleh Dia. Sampai ketika nanti kita sudah menyelesaikan pergumulan kita, Allah membawa kita ke tempat yang tenang dan nyaman agar kita merasa baik kembali, mengalami pemulihan bersama-sama dengan Dia. Dari sinilah kita bersama seharusnya memahami bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan di tengah kehidupan kita, baik di dalam masa kelimpahan atau kekurangan, kita tetap akan mendapatkan yang terbaik sebagai wujud cinta kasih dari Tuhan. Dari antara kita tidak akan ada yang tahu kapan pastinya bencana ini, wabah ini akan selesai. Kita pun masih harus berjuang mengingat ketika nanti kita harus memulihkan kondisi kita. Berapa banyak yang harus kita ulangi lagi untuk menjadi baik. Berapa banyak yang harus kita keluarkan tenaga, waktu, dana untuk kondisi kita bisa tetap dalam kondisi yang terbaik. Tetapi di sini kita tidak boleh menyerah. Dan kita harus mengingat bahwa cinta kasih Tuhan itu hadir dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Ia Sang Gembala yang baik akan berada di depan kita untuk menghalau setiap hal yang kiranya dapat menghadang dan mengancam kita.
Dia akan selalu ada di kanan dan kiri kita, juga di belakang kita, agar kita tidak kehilangan arah, agar kita tidak keluar dari barisan kita sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Di sini pula kita juga perlu mengingat hakikat kita sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendirian. Kita harus hidup bersama-sama, kita harus hidup berkomunitas, hidup bersekutu. Dan kita bisa merasakan penyertaan Allah hadir, mengembalakan kita melalui persekutuan kita sendiri. Walaupun mungkin kita tidak bisa hadir untuk beribadah langsung di gedung gereja, tetapi cinta kasih Allah yang memperhatikan dan melayani kita bisa kita rasakan melalui sapaan telepon, pesan singkat, doa-doa yang dipanjatkan, hantar makanan, atau hal-hal sederhana lainnya dari sesama kita. Disitulah kasih Allah yang mengembalakan hadir dalam kehidupan kita. Pertanyaannya pada saat ini, apakah Anda, apakah saya ingin menyerah ketika Allah sedang berjuang untuk kita mendapatkan kehidupan yang baik? Ketika Allah selalu memberikan yang terbaik untuk manusia, tetapi kita tidak bisa atau tidak mau untuk berjuang memberikan yang terbaik juga untuk Allah. Marilah kita jangan menyerah. Kita letakkan Allah sebagai sumber pengharapan kita. Kita letakkan Allah sebagai pemimpin kehidupan kita. Sehingga dalam masalah seberat apapun, kita tetap menemukan adanya pengharapan. Ada pergumulan, sesusah apapun, kita akan mampu untuk melihat bahwa di sana ada jalan keluar. Dan kiranya Tuhan memberkati kita sehingga setiap langkah kaki kita tetap dapat menjadi berkat dan terang dimanapun kita berada. Tuhan menolong kita. Amin.
Bersama dengan umat Allah di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama menaikkan doa syafaat kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami kembali diingatkan untuk mengingat Engkau adalah pribadi yang baik. Engkau adalah gembala yang memimpin kami untuk memiliki kehidupan yang baik. Banyak pergumulan yang kami rasakan sampai dengan saat ini, yang tidak jarang membuat kami kehabisan tenaga untuk menghadapinya, kehabisan jalan untuk dapat memecahkannya. Namun kami sadar bahwa di tengah keterbatasan kami memiliki sumber pengharapan, yaitu Engkau, ya Yesus Kristus. Kiranya dengan pengharapan ini, kami boleh diberikan kekuatan untuk boleh terus melanjutkan kehidupan kami dengan baik, dengan mantap. Karena kami yakin bahwa setiap pergumulan yang hadir akan datang hari yang cerah, di mana kami boleh mendapatkan ketenangan dan kenyamanan bersama dengan Tuhan, dan kami boleh melanjutkan kembali kehidupan kami dengan tenang bersama dengan Engkau. Tuhan, pada saat ini kami mengingat saudara-saudara kami yang menjadi korban, terkena dampak akan wabah COVID-19. Mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, mereka yang terkena pemberhentian tanpa pesangon. Tuhan, tolong agar mereka boleh bertahan. Kiranya pengharapan dalam iman mereka tidak hilang, dan mereka boleh mengingat bahwa ada Allah yang selalu menyertai, Allah yang akan selalu menghadirkan pertolongan tepat pada waktunya. Dan Engkau juga yang mengajar kami, agar kami pun mampu hadir menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama kami. Dan kiranya kami juga Tuhan berikan kemampuan untuk terus berusaha memberikan yang terbaik, memberikan pertolongan agar mereka boleh tetap dalam keadaan yang baik. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang memiliki usaha, mereka yang harus berjuang untuk tetap ada, tidak menutup lahan pekerjaan mereka. Namun mereka juga harus mengerti kondisi dan keadaan yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan. Tuhan, kuatkan mereka, teguhkan mereka Tuhan, agar mereka mampu melanjutkan kehidupan mereka, usaha mereka, sehingga kehidupan sehari-hari boleh dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, atau bahkan juga dapat mencukupi kebutuhan dan menjadi berkat untuk orang-orang yang di sekitarnya. Kami berserah kepadamu Tuhan, yang menjadi gembala dan pemimpin kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami mengingat Bapak Evert Pelenkahu, Opa Yopi de Fretes, Ibu Sumartini Sihite, Dr. Aurelia, Opa Edi Mulyono, dan juga saudara-saudara kami lainnya yang sedang sakit, baik karena sakit yang bukan diakibatkan virus COVID-19 atau karena virus COVID-19 itu sendiri. Tuhan boleh jamah dan sembuhkan mereka, dan kiranya mereka boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Untuk keluarga yang mendampingi, Tuhan juga boleh jaga dan sertai selalu, sehingga mereka beroleh hikmat, kebijaksanaan, juga kesabaran dari Tuhan
untuk menjaga dan mendampingi saudara-saudara kami terkasih. Kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini juga sedang berusaha mencari pekerjaan untuk menyambung kehidupan. Kiranya Tuhan boleh bantu untuk mereka boleh mendapatkan tempat pekerjaan yang terbaik, atau mereka juga yang sedang merintis usaha yang baru di tengah kondisi saat ini. Ini adalah sebuah semangat, tanda bahwa kami tidak kehilangan pengharapan. Kiranya Tuhan menolong agar setiap upaya yang dilakukan membuahkan hasil yang baik. Tuhan, kami mengingat juga kehidupan bergereja kami. Kami yang harus terus menjalankan pelayanan. Kami yang mengingat panggilan kami untuk mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, pakailah umat-Mu di GKI Jati Asih atau bahkan di seluruh gereja yang berada di Indonesia atau di dunia, agar boleh menjadi saluran berkat, saluran mendatangkan damai sejahtera, sehingga Indonesia, sehingga dunia boleh pulih dari wabah ini. Kami juga berdoa, kiranya Engkau boleh menolong kami di dalam proses mengelola keuangan, sehingga kami boleh memakai hikmat dari Tuhan untuk mengelola keuangan ini, bukan hanya untuk menjalankan operasional gereja, melainkan juga untuk dapat melayani keluar, sehingga semua orang di sekitar lingkungan gereja kami atau bahkan lebih luas lagi dapat merasakan pertolongan cinta kasih Tuhan melalui gereja ini. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan, mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Dan bersama kami akhiri doa ini dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan didasari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya dan dari tanganmu-lah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat ibadah tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jati Asih seperti yang tertera pada layar. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala berkat anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua, hingga pada saat ini kami dapat memberikan bagian dari rezeki kami sebagai ungkapan kasih yang telah Engkau berikan pada kami di hari ini. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami agar kami dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk kebesaran nama-Mu, khususnya di gereja Jati Asih ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin.
kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Penuhilah hatimu dengan belas kasihan Allah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai dan cinta Allah Bapa menjaga langkahmu. Yesus Kristus Sang Gembala Agung memeliharamu. Hembusan Roh Kudus menguatkan imanmu. Seperti air yang mengalir, demikianlah cinta kasih Allah Tritunggal mengalir dalam hidupmu mulai hari ini hingga Maranatha. Amin.